Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Sultan Mahmud mangkat di Julang. Nah, berikut adalah gambar dari Sultan Mahmud mangkat di Julang. Coba perhatikan gambar yang di atas. Kita masuk ke pembahasannya. Pada awalnya ada seorang yang bernama Megat Sri Rama. Dia merupakan laksamana dari Bintan. Laksamana ini mendapat tugas dari Sultan Mahmud Syah untuk menumpas lanun di perairan Johor. Akan tetapi, Laksamana Megat Sri Rama sempat ragu jika pergi meninggalkan istrinya yang bernama Wan Anom yang sedang hamil tua. Namun, keraguan itu sirna ketika Sultan Mahmud Syah menjamin keselamatan istrinya dan rumahnya selama dia pergi bertugas. Setelah beberapa hari, Megat Sri Rama berangkat. Wan Anom yang sedang hamil itu melihat penghulu bendahari sedang memikul buah nangka yang sudah masak ranum. Baunya harum dan membuat air liur Wan Anom menitik. Kemudian dipanggilnya penghulu bendahari untuk meminta buah nangka. Jika tak boleh sebutir, seulas pun jadilah, ujarnya si Wan Anom. Kemudian penghulu bendahari bingung sebab nangka yang dipikulnya adalah milik Sultan. Jika tahu nangka ini sudah dirusak, Sultan tentu akan marah besar. Namun di sisi lain, penghulu bendahari juga tak tega melihat Wan Anom yang sedang hamil tua tersebut. Maka penghulu bendahari memberanikan diri untuk memberikan Wan Anom sebutir buah nangka. Kemudian kulit yang ditore tadi ditempelkan lagi pada buah nangka tadi. Sekilas pandang, torehan tadi tidak begitu nampak karena tertutup oleh getah buah nangka. Ketika tiba di istana, penghulu bendahari segera menghadap Sultan Mahmud Syah dan mempersembahkan buah nangka. Sultan merasa bangga karena nangka itu adalah hasil yang ditanam sendiri di kebun kerajaan. Sultan pun meneliti keadaan nangka dengan seksama, hingga akhirnya ternampaklah cacat pada kulit nangka yang sudah ditoreh tadi. Sultan yang merasa malu di hadapan tamu istana begitu marah. Penghulu bendahari ditanya sebab musabab nangka itu bisa cacat. Karena tidak dapat lagi mengelak, penghulu bendahari akhirnya menyebutkan Wan Anom yang sedang mengidam nangka. Sultan Mahmud Syah segera memerintahkan penghulu bendahari untuk menjemput Wan Anom ke istana. Tak lama berselang, penghulu bendahari pun datang bersama Wan Anom. Sultan Mahmud Syah yang memang sudah marah bertambah murka dengan hasutan Sri Bijawangsa. Sri Bijawangsa memanasi Sultan agar membelah perut Wan Anom untuk melihat apakah benar anak dalam perut Wan Anom yang meminta nangka tersebut. Dan seperti yang disuratkan, akhirnya perut Wan Anom dibelah Sultan. Bahkan konon dikatakan nampak anak dalam perut Wan Anom yang sedang menghisap buah nangka.
Ketika Mega Sri Rama kembali dari bertugas, didapatinya Wan Anom tiada di rumah. Malah orang-orang menghantarnya ke pusara istri dan calon anaknya. Amarahnya tiada tertahan lagi begitu mendengar cerita dan kejadian sebenarnya yang menimpa Wan Anom. Segera Mega Sri Rama menghadap Datuk Bendahara Johor dan menyatakan akan menuntut balas perbuatan Sultan Mahmud Syah yang semena-mena terhadap istri dan calon anaknya. Datuk Bendahara Johor mendukung tetapi tidak mau terlibat langsung dalam tindakan yang akan dilakukan Mega Sri Rama. Maka pada hari yang telah direncanakan, pada saat Sultan Mahmud Syah sedang di Julang menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat, Mega Sri Rama langsung menyambar dan menikam Sultan dengan kerisnya sambil berteriak, "Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah." Seketika itu pula halaman masjid Kota Tinggi Johor menjadi gempar. Semua jamaah terpaku melihat Sultan bersimbah darah. Apalagi ketika Sultan dengan gagahnya berusaha berdiri dan mencabut keris, lalu dilemparkan hingga mengenai ibu jari kaki Mega Sri Rama. Sambil memegang perut yang tak henti menyemburkan darah, Sultan pun bertitah, "Jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan sebarang anak bitan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Jika dingkar beta sumpahkan muntah darah hingga putuslah nyawa." Setelah bertitah demikian, Sultan pun rebah di atas julang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Oleh karena itulah, maka Sultan diberi gelar Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Adapun ihwal Mega Sri Rama akhirnya turut wafat setelah muntah darah secara tiba-tiba. Tempat kejadian ini masih dapat kita lihat di Kota Tinggi Johor Lama. Bukti sejarah berupa makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, kuburan Mega Sri Rama, Wan Anom, dan masjid tempat Sultan Mahmud Syah ditikam Mega Sri Rama masih terpelihara dengan baik dan dapat dilihat hingga sekarang. Nah, untuk tugas BMR, kerjakan di buku catatan BMR, kemudian dikirim ke WA Miss secara pribadi. Selamat belajar anak-anak Miss. Shalom.